Bab 1234 belum diketahui. Alam semesta 5 dimensi. Setelah 3 hari bertapa, Mileye meninggalkan ruangan. Di luar pintu, Mileye mengangkat kepalanya menghadap ke langit. Dengan tangan terentang, darah di tubuhnya mengalir deras, dan seluruh tubuhnya sangat nyaman. Harus diakui bahwa pertempuran benar-benar merupakan jalan yang dapat membuat orang tumbuh maksimal. Bertarung dengan biksu tua itu, membuat dia mendapat banyak manfaat. Tapi dia juga tahu kalau mereka bertarung normal, dia masih jauh dari lawan biksu tua itu. Tingkatan alam. Ini adalah masalah terbesarnya saat ini. Jika sampai di alam escape, dia bisa melawan biksu tua itu meski tanpa benda luar, dan jika dia menggunakan menara penjara alam, master setingkat biksu tua itu akan langsung dibunuh olehnya. Namun, reaksi menara penjara alam menjadi masalah besar, yang membuatnya tidak berani mengaktifkan menara penjara alam semaunya. Serangan balik dari Nine aturan Tao benar-benar menakutkan. Kali ini, Jessica Guan tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, Queen dari dunia Dao mengirimi pesan. Mileye memandang Jessica Guan, apa yang dia katakan? Jessica Guan berkata dengan suara yang dalam, dunia Dao jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dan sekarang, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan untuk berurusan dengan kita. Mileye berkata dengan lembut, dunia Dao, kuil kuno. Jessica Guan mengangguk, ya, mereka akan bergabung. Mileye tertawa, bagaimana dengan teknik formasi? Jessica Guan berkata, Tetua Li dan yang lainnya masih melakukan transformasi. Jika musuh asing datang kali ini, kami akan membiarkan semua Master 5 Dimensi mengambil tindakan bersama dan membiarkan kamu mengumpulkan kekuatan mereka. Namun, ini sangat berbahaya. Mileye terdiam. Formasi teknik sebelumnya tidak menggunakan kekuatan semua Master 5 Dimensi, karena takut dia tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Tetapi mereka menemukan bahwa kekuatan teknik formasi terbatas tanpa meminjam kekuatan Master 5 Dimensi. Mileye terdiam, dia mengingat kekuatan teknik formasi dalam pikirannya. Pada saat itu tubuh fisiknya dapat menahan kekuatan teknik formasi, tetapi ada tekanan. Artinya, jika teknik formasi digabungkan dengan kekuatan Master 5 Dimensi, dia mungkin tidak bisa menahan. Mileye tiba-tiba berkata, tidak apa-apa. Jessica Guan menatap Mileye, ini bukan lelucon. Mileye tersenyum dan berkata, aku tahu, biarkan Tetua Li dan yang lainnya kerjakan dengan tenang. Selain itu, buat pengaturan, karena mereka mungkin akan segera datang lagi, dan orang yang datang kali ini akan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jessica Guan mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye menatap langit, di atas langit berbintang, semua adalah musuh. Kapan berakhir? Mileye juga sedikit bingung saat ini. Sekarang dia bukan lagi calon kepala keluarga kota Kinceng di masa lalu, dan dia melihat lebih jauh. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah dia mungkin tidak akan pernah berakhir. Saat ini, Mileye tiba-tiba menoleh, siapa? Setelah selesai berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar dan hendak dihunus. Pada saat ini, orang berbaju hitam keluar dari sana. Alam escape, bukan orang 5 dimensi. Orang berbaju hitam menangkupkan tinjunya ke arah Mileye, Tuan Muda Ye, aku klan Kaisar Dunia Dao, Lian Todi. Awalnya, dia ingin mengirim orang lain untuk datang, tetapi lebih baik mengirim orang sendiri, setidaknya tidak akan mengkhianati klan Kaisar, dan orang lain belum tentu. Klan Kaisar. Mileye sedikit mengernyit, apakah ada perlu? Tentu saja, dia tahu sesuatu tentang klan Kaisar ini, yang merupakan kekuatan super dunia Dao yang mirip dengan klan Jalan Iblis.
Lianto melenturkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan mendarat di depan Mileye. Mileye melirik cincin penyimpanan, lalu menatap Lianto ini. Lianto berkata, "Tuan Muda Ye, ini ketulusan dari klan Kaisar, terimalah." Mileye memandang Lianto "Apa yang kalian inginkan?" Lianto berkata, "Hanya hubungan yang baik." Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Oke, aku bersedia memiliki hubungan yang baik dengan kalian." Setelah berbicara, dia menyimpan cincin penyimpanan. Melihat Mileye menyimpannya, Lianto merasa lega. Jika Mileye tidak menerimanya, maka Kaisar Klan hanya bisa memilih untuk berdiri di samping Ordo. Lianto menarik pikirannya, dan kemudian berkata, "Sejauh yang aku tahu, Ketua Dunia Dao, Alam Peri Brian Jiang telah menghubungi beberapa kekuatan di dunia Dao, dan Ordo sendiri pergi ke kuil kuno di alam semesta 6 dimensi secara pribadi. Tuan Muda Ye harus bersiap lebih cepat." Mileye berkata, "Apa kekuatan Ordo dan Ketua Alam Peri?" Lianto berkata dengan suara yang dalam, "Ribuan tahun yang lalu, keduanya telah mencapai puncak alam escape. Sekarang, mungkin keadaan ekstrim dari alam escape, yang merupakan batas dari alam escape." Alam escape ekstrim. Mileye terdiam. Lianto berkata lagi, "Bukannya jika alam escape ingin turun, itu akan sangat sulit, bahkan jika turun melalui cara rahasia, itu akan sangat dibatasi. Oleh karena itu, lawan Tuan Muda Ye setidaknya alam escape, dan jumlahnya mungkin cukup banyak." Mileye mengangguk, "Terima kasih telah memberitahu aku mengerti." Lianto menangkupkan tinjunya dan pergi diam-diam. Tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. Setelah Lianto pergi, Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, "Kakak sulung, apakah pendahulu meninggalkan bala bantuan?" Kakak sulung berkata, "Tidak." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Bukankah dia jenius pertama dunia Dao? Bukankah dia keturunan dari mantan guru pertama dunia Dao, Laras Ye? Apakah ada cara untuk memanggil Laras Ye untuk membantu?" Kakak sulung berkata, "Kamu harus tenang." Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Aku tidak bisa tenang. Siapa yang tahan ini? Aku bahkan tidak bisa menangani alam escape atas, malah datang langsung alam escape ekstrim, tidak membiarkan aku bernafas. Sungguh, kakak sulung, panggil satu master, aku tidak mau bekerja keras. Ini terlalu Kakak sulung. Nain tiba-tiba berkata, "Nak, bukankah kamu bilang kamu harus mengandalkan dirimu sendiri? Kamu ingin panggil siapa?" Mileye berkata dengan marah, "Kamu berbicara karena bukan urusanmu." Nain berkata, "Siapa yang bilang kamu harus mengandalkan dirimu sendiri?" Mileye berkata, "Aku berubah pikiran, oke. Persetan." Nain berkata, "Kamu luar biasa. Sayangnya, wanita bergaun polos itu telah pergi, pria berbaju biru itu telah pergi, Tian Dao 5 dimensi juga telah pergi. Hei, kamu tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi." Mileye terdiam. Nain berkata, "Sebenarnya, kamu dapat menganggap kesulitan ini sebagai semacam penempaan. Bukankah ada pepatah lama? Bagaimana sepotong besi bisa menjadi pedang tajam jika belum ditempa? Kamu adalah potongan besi ini sekarang." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu tidak memperhatikan satu masalah? Musuhku selalu tidak normal. Mereka selalu beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Katakan padaku, aku bahkan tidak pernah keluar 5 dimensi, tapi musuhku ada di 6 dimensi, dan di dunia Dao, dan mereka semua yang paling kuat. Aku bertaruh dalam waktu singkat, aku pasti akan punya musuh yang lebih kuat dari dunia Dao dan kuil." Mileye berkata lagi, "Aku akui beberapa musuh. Tapi aku benar-benar tidak mengerti beberapa musuh." Nain berkata,
kamu dapat keuntungan dari pendahulu. Kamu bisa menyerahkan ruang buku itu. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, apakah menurutmu sudah selesai jika aku menyerahkan ruang buku?" "Tidak, bahkan jika aku menyerahkan ruang buku, orang-orang itu tidak akan melepaskanku. Belum lagi dunia Dao, bahkan di kota Qingcheng, keluarga-keluarga itu tahu bagaimana melakukan ini." Nain diam. Seperti yang dikatakan Mileye, bahkan jika Mileye menyerahkan kitab Taoisme, orang-orang di dunia Dao tidak akan melepaskannya. Potong rumput liar harus hilangkan akarnya. Bagaimana orang-orang dunia Dao bisa membiarkan Mileye yang jenius seperti itu? Selain itu, kedua belah pihak masih saling bertentangan. Mileye melanjutkan, sebab akibat, dikatakan ada sebab dan akibat, tetapi para senior, apakah kamu memperhatikan bahwa banyak dari sebab aku bukan disebabkan oleh diri aku sendiri, sebaliknya, aku telah membayar akibat dari orang lain. Aku bukan mengeluh, aku hanya merasa sedikit lelah. Nain berkata, "Nak, izinkan aku memberi kamu saran, mungkin kamu dapat berbicara dengan Tiandao 5 dimensi." Mileye sedikit mengernyit, "Tiandao 5 dimensi." Nain berkata, "Ya, sejujurnya, Nak, setelah kamu membuka ruang buku dan aku melihat sekilas kitab Taoisme, aku berencana akan pergi, sungguh, karena aku tahu bahwa mengikuti kamu, aku mungkin tidak mendapatkan hasil yang baik." Mileye. Nain berkata lagi, "Setelah mengikutimu begitu lama, aku menemukan bahwa kamu beracun. Seperti yang kamu katakan, kamu memiliki musuh yang tak ada habisnya, beberapa di antaranya diketahui, tetapi ada banyak yang tidak diketahui. Di sisimu, jujur saja, aku sedikit bingung. Abaikan yang lain, aku merasa tidak normal untuk satu hal. Bencana 5 dimensi muncul sekali dalam sejuta tahun, dan kamu baru saja bertemu dengan aku. Awalnya aku pikir itu kebetulan, tetapi lambat laun aku menemukan bahwa ini mungkin tidak kebetulan." Wajah Mileye muram, "Jangan bilang ada yang sengaja membiarkan aku lahir saat ini, biarkan aku menemui bencana 5 dimensi." Nain berkata, "Aku pikir begitu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Sial, aku juga agak panik." Nain melanjutkan, "Kamu mengatakan bahwa musuh kamu tidak normal, dan aku setuju dengan itu. Kamu dapat mengatakan bahwa kamu adalah pendahulu di kehidupan kamu sebelumnya, tetapi musuh kamu saat ini sebenarnya adalah musuh pendahulu. Tentu saja, ini tidak adil bagi kamu. Pendahulu menjebak kamu, meskipun dia gagal. Tapi, sebab akibatnya kamu warisi. Tahukah kamu apa yang kupikirkan? Sebab akibat pendahulu itu terlihat, apa yang kamu alami sekarang, itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah sebab akibat yang tidak terlihat pada tubuhmu." Mileye terdiam. Nain berkata lagi, "Aku mungkin tahu siapa ayahmu, tetapi ibumu pasti menjadi masalah besar. Untuk orang sepertimu, ibumu tidak mungkin orang biasa. Selain itu, apakah kamu tidak menemukan masalah? Ibumu Sermina Dugu sudah menghilang sejak dia bilang pergi mencari seseorang. Aku tahu kamu telah mengirim seseorang untuk mencarinya secara diam-diam, tapi tidak ada kabar, kan?" Mileye mengangguk. Sermina Dugu. Sebenarnya dia sudah lama mencari, tapi tidak ada kabar sama sekali. Itu aneh. Nain berkata, "Sebenarnya, jika pendahulu tahu bahwa kamu begitu rumit, dia mungkin tidak akan memilihmu." Itu tidak benar. Kamu dapat membantunya menyelesaikan beberapa hal yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Pokoknya, dia sudah pergi. Kamu berbicara dengan Tiandao 5 dimensi saat itu. Dia melihat lebih jauh dari aku. Mungkin dia tahu sesuatu yang ingin kamu ketahui." Mileye terdiam. Nain berkata lagi, "Sekarang aku mengikutimu. Aku benar-benar merasa sangat berbahaya.
Apalagi setelah wanita bergaun polos pergi, perasaan ini semakin kuat. Bersambung.